Yo, welcome back to our lovely channel bosku. Airdrop mantap di sini. Ini video yang ketiga kita hari ini. Tanpa berlama-lama, mungkin jangan lupa untuk melakukan DWR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Dan yang bakal kita bahas kali ini adalah airdrop testnet dari ekosistem BTC yang namanya itu The Trading. Dan di sini untuk langkah-langkahnya, aku itu nggak bikin langkah-langkah sendiri, tapi forward dari airdrop finder ya. Aku sendiri senang banget nyari info dari banyak tempat gitu, ibaratnya banyak referensi kayak misalkan di Twitter, di AirDrop Finder ataupun di channel-channel lain. Tapi aku sendiri harus memastikan kalau link yang tertera di sana itu link yang asli, bukan sih link yang benar, bukan sih. Jadi bahaya banget kalau kita itu klik link yang sembarangan. Jadi aku sendiri udah nyoba dan ini menurut aku insya Allah aman. Kan biasanya kayak kamu kan senangnya itu ngeklik link, ngecek projectnya itu akunnya benar atau enggak itu biasanya kan di Twitter. Tapi sekarang kenapa nggak lewat Twitter kan? Kenapa langsung lewat pesan terusan dari AirDrop Finder? Nah, karena aku sendiri kayak yang kalian lihat di sini itu the trading logonya kayak gini. Kalau kalau waktu aku ngetik di Twitter ya, ketemu akunnya ketemu. Tapi aku sendiri kurang yakin kalau akun itu resmi atau enggak. Karena apa? Karena followernya masih dikit bosku. Kenapa followernya masih dikit? Mungkin karena airdropnya itu masih early banget. Dan waktu aku cek di CryptoRank, kan biasanya kita pakai CryptoRank ya. Ingat ini bukan promo ya bosku. Nah, dia emang belum nampil projectnya di sana. Jadi belum confirm gitu. Jadi mungkin karena kayak kata aku tadi, mungkin dia ini masih early banget. Jadi aku sendiri masih ragu untuk bisa memastikan kalau akun itu resmi atau enggak, akun Twitternya itu. Jadi aku make pesan terusan dari AirDrop Finder. Nah, di sini langkah-langkahnya juga menurut aku bagus. Nah, tugasnya itu yang pertama, untuk langkah pertama itu, new testnet katanya the trading, connect Unisat. Jadi yang harus kita persiapkan itu adalah wallet testnet ya. Ingat DYOR, do your own research, wallet testnet. Kenapa sih wallet testnet atau wallet baru atau wallet burner ya? Kenapa? Karena kalau kita pakai wallet lama itu takutnya bahaya ya bosku. Apalagi kalau pakai wallet retro yang udah 2 tahunan, 3 tahunan itu mending jangan lah. Mending kalau yang testnet itu kita pakai wallet baru. Nah, habis ibaratnya kalian udah download nih Unisat walletnya, kita tinggal klik di sini. Kita masuk ke websitenya, tampilannya bakal kayak gini. Oke lah, kayak gini ya misalkan. Tampilan kayak gini, ini wallet yang akun yang ini yang aku pakai ini udah dipakai di ini. Udah aku coba sebelumnya. Jadi untuk langkah-langkahnya insya Allah aman lah gitu. Aman lah ya. Nah, oke, udah connect. Nah, tugasnya itu yang pertama itu change network katanya tuh fractal Bitcoin testnet. Ini ganti jaringannya di mana sih? Di mana sih, Min? Nah, jadi kalian klik ekstensi wallet kalian, Unisat wallet tadi, klik di walletnya, ganti jaringannya di pojok kanan atas. Jadi ada 4 pilihan di sana kalian bakal lihat, yaitu Bitcoin, terus Bitcoin testnet, terus Fractal Bitcoin, terus Fractal Bitcoin testnet. Sesuai arahan tadi yang kita pilih itu jaringannya yaitu Fractal Bitcoin testnet. Nah, habis kita klik kan, udah kita ganti jaringannya, kita lihatin lagi langkah selanjutnya. Nah, katanya claim faucet di sini, claim faucet, kalian klik aja linknya. Nah, karena tadi aku itu udah claim faucetnya, jadi nggak bisa klaim lagi dong bosku. Nah, nggak bisa klaim lagi. Jadi bagi kalian yang belum klaim, biasanya di sini ada tampilannya untuk paste wallet. Kalian tinggal copy wallet kalian, sama caranya kayak yang aku tadi. Buka ekstensi wallet kalian, terus copy wallet address kalian. Ingat, jaringannya harus benar dulu, Fractal Bitcoin Testnet, baru kalian copy ya. Nah, habis di copy, terus di paste di sini. Nah, di paste ya, bukan di sini ya nggak muncul lah tempat pastenya. Karena apa? Karena aku sendiri udah klaim. Nah, kalau udah di paste, udah terus tinggal klaim gitu kayaknya atau send gitu ya. Terus anggaplah apa namanya testnet fractal BTC kita itu udah masuk ya. Saldonya di sini udah nampil. Anggapannya biasanya 0,1 ya. Mereka itu ngirim 0,1.
Jadi karena ini udah yang kedua kalinya aku ngeklaim, jadi saldonya tuh 0,1999 berapa lah gitu, something gitu ya. Nah, coba kita swap. Limitnya di sini katanya 0,02 minimal sampai 1 fraktal BTC. Jadi kita coba pakai limit minimumnya 0,02. Oke, buy 0,0064. Jadi bagi kalian yang pengen meneliti tentang kayak misalkan ini fee untuk swap di sini berapa sih? Nah, kalian bisa lihat di sini untuk base rate-nya katanya 1 fraktal BTC sama dengan 0,32 BTC ya. Ingat internet ya. Terus network fee-nya 11 sats katanya. Per VB ini aku nggak terlalu tahu apa. Nah, terus untuk totalnya itu total yang kita pay atau yang kita bayar itu 0,02001694 ya. Jadi fee-nya lumayan kecil kalau menurut aku sendiri. Nah, terus kita klik review di sini. Nah, error di sini bosku. Ini error, tapi waktu aku nyoba pertama tadi itu bisa ya, aman. Jadi nggak tahu kenapa, ya biasalah, namanya juga testnet ya. Namanya juga testnet, bug itu biasa. Jadi waktu kita klik masih error juga di sini. Jadi kayak misalkan awal-awal itu, di sini kan biasanya belum nampil nih, belum nampil. Namanya juga testnet, bug itu. Jadi saldo fraktal BTC-nya belum nampil. Tapi sebenarnya faucetnya udah masuk. Kayak misalkan kalian cek wallet kalian itu udah ada saldonya. Tapi di sini belum masuk faucetnya atau misalkan kebalik nih misalkan. Kayak di wallet kalian belum ada juga berarti itu belum sampai ya. Terus kalian klik misalkan apa namanya Explorer-nya atau cek wallet kalian itu saldonya udah ada belum testnet BTC-nya udah ada, kalian tinggal swap aja. Kalian tinggal ketik di sini 0,02, terus kalian tinggal swap, kalian tinggal klik review misalkan, terus swap. Nah, anggaplah ini udah berhasil misalkan. Berhasil ya misalkan ya. Ingat dia ini kalau misalkan kita swap ya. Kita swap dari yang jaringan fraktal BTC tadi, dia bakal alamatnya nanti di sini bakal beda, bosku. Di sini bakal beda, jadi alamatnya itu ke BTC Signet kalian. Jadi itu alamatnya otomatis, nggak perlu kalian otak-atik lagi, karena aku tadi udah riset sendiri. Aku buka wallet lagi kan, cek lagi di BTC Signet, oh ini bener wallet aku, bukan wallet orang lain ya. Di aman lah gitu. Ini karena ini testnet, jadi kita itu ibaratnya untuk explore-nya itu enak bosku untuk menelitinya. Nah, dan kalau pun kita terjun ke mainnet atau ke yang real duitnya itu, kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus mastiin lagi kalau uh, apa namanya tempat kita nerima BTC kita itu tadi itu adalah alamat kita yang sebenarnya gitu ya. Soalnya bahaya dong. Kayak misalkan kita itu tiba-tiba ATF ke wallet orang, nah itu bahaya bosku. Nah, jadi harus berapa kali mastiin. Dan di sini karena di sini bug ya, di sini kalian liatin errornya. Kayak yang aku bilang tadi ya biasalah namanya juga testnet. Namanya juga ya nggak usah dilanjutin lah. Kalian udah tahu biasanya omongan selanjutnya dari kayak gitu ya kan. Karena aku juga udah sering bilang-bilang atau ngechat-ngechat di grup ya. Nah, terus biasanya kalau kalau ibaratnya udah swapnya udah berhasil nih, Min. Swapnya udah berhasil, terus kita ngeceknya di mana sih? Kita klik di bagian sini. Ingat tapi bukan di bagian wallet ya, di pojok bagian atas ini akun kita. Klik di bagian my order. Nah, diklik di bagian my order. Di sini kalian lihat ada ininya, ada historinya. Karena aku sendiri tadi udah swap ya. Nah, di sini ada rate, ada pay-nya, ada statusnya refund ya. Kok statusnya refund ya? Swapnya fail, bosku. Jadi karena bug dia ini swapnya fail jadi di refund. Ya namanya juga testnet bosku. Kita coba lagi di lain waktu. Dia itu ada 3 tahap di sini. Yang pertama itu lock, yang kedua itu swap, yang ketiga ini apa ya? Kalau kalau bukan refund nggak tahu ya. Kayaknya tadi fasenya beda deh. Jadi emang agak lamaan dia ini nunggunya bosku. Jadi saran aku sendiri, kalau misalkan kita garap ini ya sambil garap yang lain lah, mungkin sambil ngerjain yang lain lah, jangan cuma ngerjain satu ya, ngerjain airdrop lain buat apa? Supaya kita juga nggak bosen gitu nunggunya ya kan. Nah, jadi anggaplah misalkan kita itu udah masuk ke fase ini, muter nih. Nah, terus waktu kita refresh lagi udah masuk ke fase swap nih. Kebetulan aku sendiri gagal di waktu fase swap dan di ini di refund lagi bosku. Di refund saldo yang tadi ya. Paling yang berkurangnya tadi yaitu fee yang udah dibayarin waktu kita nge-swap tadi.
Nah, jadi kayak gitu Bosku. Jadi terus Min, kalau gagal kayak gini gimana sih? Terus kalau gagal kayak gini gimana? Pertanyaan itu sebenarnya kayak, sebenarnya mungkin kalian udah tahu jawabannya sendiri ya. Udah aku bilang juga sebelum-sebelumnya, jadi kalau gagal kayak gini, hari ini gagal nih misalkan, karena webnya kayak masih banyak bug, jadi kita coba lagi di keesokan harinya. Besok harinya gagal lagi, kita coba lagi di esok harinya gitu. Kayak gitu. Jadi aku saranin sendiri bagi kalian yang emang serius untuk ngerjain testnet ini, rutin-rutin lah ceknya ya. Kayak nggak cuman nggak cuman the trading kok yang ngebug gitu ya. Kayak Fiama pun fee-nya lumayan kerasa ya. Terus untuk faucetnya agak lumayan susah juga dicari. Kayak di Signet BTC Coral aku sendiri itu kayak katanya limitnya udah habis nih untuk wallet ini. Jadi aku sendiri walaupun limitnya udah habis itu untuk apa namanya wallet yang aku pakai untuk ngerjain Fiama, jadi aku tetap ngecek itu tiap hari. Jadi kayak siapa tahu kan, aku mikirnya kayak siapa tahu kan hari ini bisa ya kan. Siapa tahu kan besoknya bisa, siapa tahu besoknya bisa. Nggak tahunya udah berapa hari nggak bisa-bisa ya kan. Tapi tetap aku nggak nyerah bosku. Nah coba aku cek dulu ya. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Jadi kayak kesimpulannya ya, kita bahas kesimpulannya dikit. Kayak misalkan di Telegramnya AirDrop Mantap itu biasanya yang nanya kayak Arif ya mungkin, Bang kan ini ya Bang, apa namanya aku itu kayak katanya aku nebak-nebak sih sebenarnya kendalanya itu mungkin di walletnya itu karena aku tadi udah ngerjain itu belum nampil, emang belum nampil kalau kita ibaratnya apa nih baru claim faucet misalkan, ya biasalah dia itu ada agak-agak delay dikit. Nah jadi aku nebak kayak gitu, rupanya emang di situ ada ibaratnya di situ kendalanya dia ya. Jadi saran aku sendiri kayak kalau kita nemuin masalah kayak gitu yang delay-delay, bug-bug itu biasa lah ya kan. Biasa jadi emang kesabaran kita itu diuji untuk ngerjain testnet ini. Tapi kalau kalian mau dengar ibaratnya saran dari aku atau prediksi dari aku ya, prediksi kecil ya mungkin. Jadi biasanya yang websitenya bug, terus yang faucetnya susah dicari, pokoknya ibaratnya yang airdrop yang agak bikin orang itu agak-agak males ngerjainnya, itu biasanya rewardnya bagus bosku. Nah tapi DOR ya, aku sendiri nggak tahu tentang day trading ini gimana, karena dia ini airdropnya pun belum confirm di CryptoRank, fundraise-nya pun belum nampil bosku, akun Twitter yang resmi pun aku nggak tahu yang mana ya. Tapi karena Finder tadi udah share, kalian tahu sendiri, airdrop Finder itu adalah grup Telegram, grup channel airdrop itu yang udah gede di Indo. Jadi insya Allah link yang mereka share itu aman, tapi tetap juga mereka nggak lupa untuk nyaranin untuk connect new wallet ya. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. So, see you guys in the next video. Sorry banget bosku, sayang banget ya websitenya ngebug.